الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat terbesar yang kita harus syukuri adalah nikmat ditakdirkannya kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba terkadang lupa bahwa mereka adalah seorang hamba Allah. Mereka menganggap apa yang ada pada dirinya adalah atas kerja kerasnya. Usaha yang mereka punya adalah semata-mata karena pengorbanannya, kepintarannya. Sehingga dengan begitu Allah selalu sibukkan mereka dengan urusan dunia. Allah berikan mereka harta dan kekuasaan hingga mereka lupa untuk apa mereka diciptakan. Allah sibukkan mereka dengan urusan dunia seakan mereka akan hidup kekal selama-lamanya. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, mereka yang telah disibukkan oleh Allah dalam urusan dunia adalah bukan karena mereka tidak ingin bersujud kepada Allah, namun Allah lah yang tidak sudi menerima sujud dari mereka. Allah tidak butuh sujud dari mereka. Bahkan Allah memberikan mereka harta benda dunia adalah karena Allah tidak ingin mereka mengingat Allah. Seburuk-buruk musibah yang seorang hamba terima adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak ingin seorang hamba untuk sujud kepadanya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari bersihkan hati kita dari segala pikiran buruk tentang apa yang telah Allah takdirkan dan karuniakan kepada kita semua. Jangan terlalu melihat kepada yang bukan menjadi milik kita, karena manusia sejatinya selalu membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain, sehingga lupa dengan nikmat yang Allah berikan dalam dirinya. Kebanyakan dari
mengira bahwa nikmat terbesar kita adalah memiliki harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah bertingkat, usaha yang sukses. Tidak, hadirin rahimakumullah. Nikmat tidak diukur dengan materi yang kita punya. Nikmat itu diukur atas seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih bisa bernafas. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Bersyukur kita memiliki tempat tinggal. Bersyukur kita memiliki keluarga yang lengkap. Bersyukur kita mempunyai keturunan. Bersyukur kita memiliki penghasilan yang cukup. Bersyukur kita mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak memiliki rasa syukur kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa puas dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang, selalu ingin lebih dan lebih. Percayalah hadirin rahimakumullah, apa yang kita miliki saat ini adalah bentuk terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada para hambanya. Maka Allah pun memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan, yang pada waktu itu apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada yang membantu dan tidak ada pula yang mampu memberikan syafaat maupun suap, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Dan jagalah dirimu dari azab di hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan istiqomah di jalannya. Jika berbuat dosa, maka bertaubatlah. Jika berbuat dosa lagi, maka bertaubat lagi. Terus hingga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Ampunan Allah sangat luas. Bertaubatlah selalu jika melakukan kesalahan, karena Allah lebih menyukai pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah ini ada salah seorang sahabat. Ia bukan ulama, bukan panglima, bukan ahli tahajud, namun Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni syurga. Pada suatu malam di Masjid Nabawi berkumpul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ada sahabat yang tengah sibuk dengan zikirnya kepada Allah. Ada pula sahabat yang lirih dengan bacaan Qur'annya, seakan mereka tak ingin lepas dari waktu yang sangat suci. Lalu Rasulullah menoleh dan bersabda dengan suara yang menggetarkan dada, akan datang kepada kalian seorang dari penghuni surga. Lalu semua menahan nafas, jantung mereka berpacu. Siapa? Siapa gerangan jiwa yang telah Allah jamin dengan surganya ya Rasulullah? Lalu datanglah seorang laki-laki, bukan dengan sorban yang indah, bukan dengan wibawa yang memasar tanduk kepadanya, hanya lelaki tua dengan wajah tenang dan sendal yang digenggamnya. Ia tidak menangis dalam sholat, tidak memimpin pasukan, tidak pula hafal Al-Quran 30 juz. Ia hanya datang, sholat, lalu pergi tanpa suara. Keesokan harinya Rasulullah kembali berkata, akan datang kepada kalian seorang dari penghuni surga. Dan yang datang pria itu lagi. Hari ketiga ucapan yang sama, dan dia lagi. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang cinta akhirat, tak bisa menahan guncangan di hatinya.
Apakah amalan rahasia lelaki itu? Apa yang dia sembunyikan antara dirinya dengan Allah hingga surga begitu rindu menantinya? Lalu kemudian Abdullah pun mendatangi rumah pria itu, tapi bukan untuk bertanya. Ia ingin mengamati. Maka ia berkata kepada orang tua tersebut, "Aku sedang berselisih dengan ayahku. Bolehkah aku tinggal selama 3 malam di rumahmu?" Ia berbohong, tapi niatnya suci. Pada malam pertama, tak ada tahajud, tidak ada tilawah panjang, tak ada tangisan malam seperti hamba-hamba yang mencintai sepertiga akhir malam. Lelaki itu hanya berbaring, mengucap zikir pelan, lalu tertidur dalam wajah tenang, seakan hatinya tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dikhianati, tidak pernah disakiti. Tapi malam itu ada air mata yang jatuh diam-diam di bantalnya. Malam kedua pun sama. Malam ketiga tidaklah berubah. Hingga Abdullah berkata jujur, "Sebenarnya aku tidak berselisih dengan ayahku. Aku hanya ingin tahu apa yang membuatmu disebut 3 kali oleh Rasulullah sebagai penghuni surga." Lelaki itu terdiam, menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tidak tahu. Aku tidak punya amalan istimewa." Hanya saja lelaki itu menghela nafas. Air mata menggantung di ujung bulu matanya. "Setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu memaafkan semua orang yang menyakitiku, baik dengan kata ataupun perbuatan, yang sadar maupun yang tidak. Dan aku memohon kepada Allah agar tidak membiarkan satu tetes pun kebencian, satu debu pun iri tinggal di hatiku terhadap siapapun dari hamba-hambanya." Lalu kemudian Abdullah terdiam. Dunia seakan runtuh dalam dadanya. Kemudian ia menangis. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita semua, dan semoga kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung yang Allah berikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن أمهاته المؤمنين وعن البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد،